Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Desember 2025 dengan judul Pertempuran Hebat Melawan Kanker. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, kami terus memuji mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Dengan para pemikir terbaik di dunia yang mencoba menaklukkan kanker dan miliaran dolar dana penelitian yang dikucurkan untuk menemukan obatnya, penyakit ini masih terjadi dan sejauh ini merupakan penyakit yang paling ditakuti dalam sejarah. Ancamannya tidak memedulikan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, atau ukuran rekening bank. Penyakit itu mengambil banyak nyawa di Amerika Serikat dengan kecepatan 1 jiwa per menit. Ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa sekitar 1/3 dari penyakit kanker ini berkaitan dengan nutrisi. Kita tidak mendapatkan nutrisi yang tepat untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita tetap sehat. Bahan kimia beracun di lingkungan kita bertanggung jawab atas 1/3 lainnya. Lalu ada stres. Ini melemahkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak seefektif yang seharusnya dalam melawan sel kanker. Sel kanker mirip dengan sel embrio seperti pada janin dan diyakini muncul dari satu sel yang telah bermutasi. Mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk bertumbuh dan memperbanyak diri berkali-kali dibandingkan dengan sel dewasa yang memiliki masa hidup terbatas. Mereka juga menunjukkan kesamaan dengan banyak protein dan karbohidrat yang hanya ditemukan di permukaan sel embrio. Kita juga mengetahui bahwa setidaknya ada 3 atau lebih mutasi yang biasanya terjadi sebelum kanker berkembang. Sel-sel mutan terus berkembang dan biasanya sekutunya disingkirkan oleh pasukan imunologis, makrofag, limfosit, dan sel pembunuh. Betapa disayangkan para tentara ini tidak selalu memenangkan peperangannya, dan kita harus melawan kanker dengan bantuan dari luar seperti radiasi dan kemoterapi. Perang adalah serangkaian serangan dan serangan balik. Perang besar terhadap kanker tidaklah berbeda. Pada saat yang sama ketika pasukan sistem kekebalan tubuh kita mencoba untuk melindungi kita dari tumor yang menyerang, sel-sel tumor merancang cara untuk melawannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik protein dari permukaan sel agar sel kanker terlihat seperti sel normal. Trik lainnya adalah dengan melapisi permukaannya dengan musin glikoprotein untuk menyamarkan dirinya. Skema ketiga adalah dengan mengeluarkan protein permukaan yang bertindak sebagai umpan untuk membingungkan sistem kekebalan tubuh.
Sistem kekebalan kita dirancang untuk melindungi kita lebih baik terhadap penyerang dari luar daripada terhadap musuh sel kanker yang muncul dari dalam diri kita. Betapa miripnya itu dengan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Pada awalnya dosa dimulai dengan satu mutasi. Lucifer hingga mutasi tersebut mengambil alih sepertiga jumlah malaikat dan kita semua di bumi ini. Iblis sekarang mencoba menipu kita agar menurunkan pertahanan kita dengan membuat hal-hal buruk terlihat baik dan dengan melemahkan penolakan kita. Mari perkuat pertahanan kita. Dan bukankah sudah waktunya untuk melakukan bedah radikal? Tuhan, bantulah kami untuk menjaga sistem pertahanan kami terhadap kanker dan dosa tetap kuat dan sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.